Terima kasih Anda masih menyaksikan kabar utama pagi pemirsa. Siswa sekolah dasar korban perundungan kakak kelasnya di Subang, Jawa Barat telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Jenazah ARO, siswa murid kelas 3 di SD Kecamatan Blanakan, dimakamkan pada Selasa lalu di pemakaman Kibuyut Lawi. Sebelum dimakamkan, jenazah siswa usia 9 tahun ini terlebih dahulu dibawa ke sekolah untuk dilakukan doa bersama. Sebelumnya korban sempat menjalani perawatan di ruang RSUD Subang selama 6 hari. Guna memastikan penyebab kematiannya, jenazah kemudian diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polri, Losarang, Indramayu. Pemirsa, 1 pekan sudah peristiwa seorang siswa kelas 3 sekolah dasar yang meninggal karena diduga akibat perundungan kakak kelasnya bergulir. Bagaimanakah perkembangan dari kasus ini? Kami sudah bersama Kasih Humas Polres Subang AKP Edi Juhedi dan juga Ibu Yuyun selaku keluarga korban. Selamat pagi Pak Edi dan juga Ibu Yuyun. Pagi. Selamat pagi, Mas. Baik, saya mau ke Ibu Yuyun terlebih dahulu. Bu, sejauh ini bagaimana kemudian pihak keluarga mendapatkan informasi terkait perkembangan kasus ini, Bu? Ya, masih dalam pemeriksaan ya. Hari ini juga ada panggilan ke Polres Subang. Karena yang kalau yang 2 kan udah mengakui. Cuman M yang masih berbelit-belit. Sementara itu, kalau dari pihak keluarga sendiri, temuan apa yang kemudian ditemukan oleh pihak keluarga terkait kematian korban, Bu? Penemuannya ya perundungannya pas hari Senin. Dia sempat ditonjokin katanya telinganya, terus dagunya, perutnya sempat dilindas pakai sepeda, ditendangin. Ya kayak gitu-gitulah, dikeroyok sampai kakinya dipegangin, tangannya dipegangin, habis itu ditonjokin. Sementara itu untuk korban sendiri apakah sempat bercerita ke keluarga terkait perundungan ini, Bu Yuyun? Makanya nggak ada sama sekali waktu malam mau dibawa juga, dia nggak ada cerita bahwa dia dipukulin atau gimana sampai telinganya berdarah. Mulutnya sampai keluar darah, itu nggak ada bilang. Malah kita nggak tahu, dia kayaknya rapi gitu nutupinya dari orang tua ya. Kalau kita tahu mungkin kita akan tegur yang pelakunya ini. Sementara untuk laporan dari pihak sekolah sendiri juga tidak ada terkait perundungan yang dialami oleh korban. Iya, katanya pihak sekolah tidak mengetahui. Tapi kata ya saksi ada sempat bilang ya lapor ke Ibu Pina apa siapa, bilangnya bubarin aja gitu. Jadi kayak nggak ditanggapi, kayak ditanggapinya kayak disangka bercanda gitu. Kalau dari keluarga sendiri apakah sudah mengetahui alasan kemudian korban dibully ini seperti apa? Kayaknya malak ya. Awal-awalnya mungkin malak. Karena mungkin kayak si Albi ini nggak mau ngasih uang, jadi mungkin dikeroyok gitu. Pas lagi main bola juga, kalau ini si Albi lagi main bola bertiga katanya sama temennya, itu dikejar. Sayangnya si Albi yang kena. Sampai itulah hari Senin itu pas lagi main bola katanya. Kalau untuk keseharian Albi sendiri seperti apa Bu Yuyun? Apakah memang tinggal dengan keluarga, kemudian tinggalnya dengan siapa saja? Mungkin bisa diceritakan Bu Yuyun? Tinggalnya sama adik saya semenjak neneknya nggak ada teh. Jadi tiap hari pulang sekolah kadang-kadang dia tidur. Nah habis tidur kadang-kadang dia bikin layangan di rumah. Paling kalau sore jam 3 atau jam 4 dia main bola.
pulang mau ngaji setengah 6, kadang-kadang pulang jam 5, karena sorenya ngaji. Berarti adik dari Ibu Yuyun sendiri ini merupakan orang tua atau seperti apa? Orang tua dari Albi atau seperti apa, Bu Yuyun? Ya udah kayak orang tua sih. Soalnya kan dia mamahnya jauh, nggak pernah nengokin. Baik. Jadi ya orang tuanya Albi tuh saya sama adik saya gitu. Oke, kalau untuk informasi terakhir yang didapat dari kepolisian seperti apa, Bu Yuyun? Untuk penyelidikannya sendiri. Kalau informasi, ya inilah lagi dirundingin ya. Katanya antara hukumannya cuma 6 bulan. Kita mungkin mau banding. Kalau enggak rehab antara ke Palembang atau Bogor atau Bandung gitu. Baik, terima Kita kasih. lagi runding. Iya. Mungkin bisa dijelaskan juga, Bu Yuyun, harapan dari pihak keluarga terkait kasus ini seperti apa? Harapannya ya dihukum dengan setimpal. Baik Bu Yuyun, terima kasih atas waktunya. Sekarang kita akan menuju ke Pak Edi. Pak Edi, sepekan sudah kasus ini bergulir, seperti apa kemudian hasil penyelidikan dari pihak kepolisian, Pak Edi? Baik, Mas. Kami dari jajaran Polres Subang sebelumnya turut berduka cita atas meninggalnya almarhum, dan mudah-mudahan almarhum meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian terkait dengan perkembangan kasus perundungan ini, kami dari Polres Subang tentunya konsisten dan fokus untuk menyelidiki dengan serius, dan sampai saat ini kita telah memeriksa beberapa saksi yang terkait dengan kasus ini, dari mulai keluarga korban, kemudian teman daripada korban sendiri, termasuk daripada pihak sekolah, guru dan kepala sekolahnya. Terkait penyelidikan sendiri, apakah sejauh ini sudah ditetapkan tersangka, Pak Edi? Baik, untuk penyelidikan sudah kita naikkan dari mulai penyelidikan ke penyidikan. Namun demikian untuk statusnya, karena ini anak yang berhadapan dengan hukum ataupun berkonflik dengan hukum, untuk hari ini rencana kita akan memeriksa kepada yang ketiga orang anak tersebut. Begitu Mas. Kemudian apakah yang kemudian menjadi tantangan dari kepolisian untuk kemudian secara cepat bisa menyelesaikan kasus ini, Pak? Karena kasus ini kan bisa dibilang sudah hampir bergulir 1 minggu, Pak Edi. Baik. Untuk kendala alhamdulillah kita tidak ada, karena memang antara korban kemudian anak yang berhadapan dengan hukum itu sendiri lokasinya tidak berjauhan, artinya ada di satu kecamatan itu. Namun kita tetap dalam penanganan kasus ini sangat berhati-hati sekali, karena di mana yang anak berhadapan dengan hukum juga usianya itu masih di bawah 12 tahun. Demikian Mas. Berarti sejauh ini memang sudah ada yang dicurigai sebagai tersangka ya Pak Edi dari pihak kepolisian ya terkait kasus ini? Itu tadi terkait dengan tersangka mungkin dalam ini terlalu ekstrim Mas. Jadi karena ini anak yang berhadapan hukum, kita memang betul-betul harus hati-hati sekali, karena jangan sampai nanti ketika kita menetapkan si anak tersebut sebagai tersangkanya, juga ini akan bertentangan juga dengan aturan yang mengatur tentang anak itu sendiri.
Apakah ada diduga keterlibatan pihak lain terkait kasus bullying yang dialami oleh Albi sendiri, Pak? Untuk kasus ini belum ada yang diduga, artinya masih sekitar tiga anak yang melakukan kekerasan terhadap korban. Dalam hal ini masih dalam tahap pengembangan daripada pihak penyidik Polres Subang. Kemudian terkait dari 3 tersangka atau yang diduga sebagai tersangka ini karena masih berada di bawah umur, akan seperti apa Pak kemudian dari pihak polisi menanganinya? Baik, dapat kami jelaskan terkait dengan kasus perundungan ini. Tentunya kita berpijak kepada regulasi yang ada, yaitu sistem peradilan pidana anak, di mana ketika ada anak usia yang berhadapan dengan hukum di bawah 12 tahun, maka kita dari penyidik, kemudian stakeholder dan pihak terkait, dari mulai orang tua korban, orang tua pelaku, kemudian juga kita melibatkan Bapas dan Peksos untuk segera merapatkan, musyawarahkan untuk pengambilan keputusan, sehingga nanti pada keputusan nanti mungkin si anak tersebut nanti bisa dilakukan pembinaan, begitu Mas. Yang terakhir mungkin Pak Edi bisa dijelaskan juga pasal apa yang akan diterapkan dalam kasus perundungan ini Pak Edi? Tentunya penyidik Polres Subang tetap kita mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana di dalamnya terkait dengan kekerasan terhadap anak. Namun demikian saya perjelas lagi, karena ini juga pelakunya di bawah 12 tahun. Untuk itu mungkin langkah-langkah yang diambil oleh Polres Subang, artinya kita akan melakukan musyawarah ataupun diversi nanti, sehingga betul-betul pengambilan keputusan itu kita laksanakan dengan tepat. Demikian, makasih Mas. Baik, terima kasih AKP Edi Juhedi selaku Kasih Humas Polres Subang dan juga Ibu Yuyun selaku bibi korban dari kasus perundungan, dan semoga kasus ini bisa cepat selesai begitu. Terima kasih atas waktunya Pak Edi dan juga Ibu Yuyun.